Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ana Berbagi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi statistika, yaitu subbab 2.1 penyajian data part pertama. Simak video selengkapnya. Baiklah, saya akan mengenalkan terlebih dahulu tokoh statistika, yaitu Ronald Fisher. Ronald Fisher lahir di London pada tanggal 17 Februari 1890. Fisher merupakan tokoh statistika yang menemukan banyak konsep baru dalam statistika. Di antaranya adalah konsep likelihood, distribusi, dan variansi. Pada saat usia Fisher masih 14 tahun, ibunya meninggal karena sakit. Namun hal ini tidak mematahkan semangatnya dalam belajar. Dia memenangkan medali dalam kompetisi esai matematika yang diadakan sekolahnya 2 tahun kemudian. Kejuaraan ini yang membawanya mendapatkan beasiswa ke Cambridge University untuk belajar matematika dan astronomi. Selain untuk belajar dua bidang tersebut, Fisher juga tertarik dalam biologi, khususnya bidang genetika. Kemudian, dia menggabungkan ilmu statistika dan genetika dan menjadi peneliti dalam bidang genetika yang dianalisa menggunakan ilmu statistika. Ketika terjadi peperangan di Inggris pada tahun 1914, Fisher ingin mendaftarkan dirinya ke dalam militer. Tes kesehatan yang dilaluinya untuk masuk militer memperlihatkan hasil yang bagus, kecuali untuk penglihatannya. Dan akhirnya Fisher ditolak untuk masuk militer. Hal ini kemudian membawanya untuk menjadi guru matematika dan fisika di beberapa sekolah. Dan akhirnya menjadi peneliti terkenal dalam bidang statistika dan genetika. Subbab 2.1 tentang penyajian data. Kegiatan 2.1.1 distribusi frekuensi. Ketika seseorang peneliti ingin mengetahui kondisi suatu hal, tidak jarang peneliti harus mengumpulkan data terlebih dahulu. Sebagai contoh, seseorang peneliti ingin mengetahui kondisi jumlah penduduk Indonesia selama 20 tahun sebelumnya. Dengan demikian, peneliti dapat mengumpulkan data jumlah penduduk Indonesia setiap tahunnya, kemudian dapat mendeskripsikan, mendapatkan informasi yang berguna mengenai jumlah penduduk, dan bahkan dapat memprediksi keadaan jumlah penduduk Indonesia di tahun-tahun mendatang. Pengertian distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah penyusunan suatu data mulai dari terkecil sampai terbesar yang membagi banyaknya data ke dalam beberapa kelas. Kegunaan data yang masuk dalam distribusi frekuensi adalah untuk memudahkan data dalam penyajian, mudah dipahami, dan mudah dibaca sebagai informasi. Pada gilirannya digunakan untuk perhitungan membuat gambar statistik dalam berbagai bentuk penyajian data. Bagian-bagian distribusi frekuensi. A. Kelas-kelas. Kelas adalah kelompok nilai data. B. Batas kelas. Batas kelas adalah nilai-nilai yang membatasi kelas yang satu dengan kelas yang lain. Ada dua batas kelas, yaitu yang pertama, batas bawah kelas terdapat di sebelah kiri deretan kelas. Sedangkan yang kedua adalah batas atas kelas yang terdapat di sebelah kanan deretan kelas. Kemudian yang ketiga adalah tepi kelas. Tepi kelas adalah batas kelas yang tidak memiliki lubang untuk angka tertentu antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Tepi kelas ini kegunaannya waktu pembuatan histogram. Apabila ujung atas interval kelas pertama ditambah ujung bawah interval kedua dan dikalikan setengah.
maka hasil tersebut dinamakan tepi kelas, atau ujung bawah interval kelas dikurangi 0,5, 0,05, bahkan 0,005. Itu tergantung ketelitian data yang dibuat oleh peneliti. Dan di ujung kelas atas ditambah 0,5, 0,05, atau bahkan 0,05, maka nilai itu dinamakan batas kelas. Selanjutnya ada titik tengah kelas. Titik tengah kelas adalah nilai data yang terletak di tengah-tengah kelas. Titik tengah kelas ini rumusnya adalah 1/2 kali batas atas kelas ditambahkan batas bawah kelas. Kemudian selanjutnya adalah interval. Interval adalah selang yang memisahkan kelas yang satu dengan kelas yang lain. Kemudian panjang interval kelas adalah jarak antara tepi atas kelas dan tepi bawah kelas. Kemudian ada namanya frekuensi kelas, yaitu banyaknya data yang termasuk ke dalam kelas tertentu. Itu tadi penjelasan saya tentang penyajian data part pertama. Nantikan bagian keduanya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk follow Instagram saya @amul28, kemudian Facebook fanpage saya yaitu Ana Berbagi, dan subscribe YouTube channel ini Ana Berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.